Usia tua merupakan periode akhir dari rentang kehidupan manusia. Banyak faktor-faktor kehidupan yang berubah, seperti kesehatan, tenaga, fisik, relasi, mental, pola pikir, kebajikan, dan sebagainya. Namun, bagaimana seorang lansia dapat menikmati kehidupannya? Halo keluarga GKI Kota Wisata, ketemu lagi dengan saya Lili dalam podcast minggu ketiga bulan keluarga kita. Topik hari ini sangat menarik, yaitu usia tua dan kesepian. Di depan saya sudah hadir narasumber kita. Halo Tante Esther, apa kabar? Halo juga Ibu Lili, terima kasih banyak saya telah diundang di acara ini dan saya baik-baik saja serta luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Tante atas kehadirannya, juga waktunya yang diberikan untuk acara podcast ini ya. Gitu. Sebelum kita mulai Tante, mungkin kita akan minta pimpinan Roh Kudus, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pada siang hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar kami akan mengadakan acara podcast ini ya Bapa, mohon kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tante Esther, kalau boleh tahu nih ya, gitu. Saat ini kira-kira Tante umur berapa? Oh, tahun depan Tante memasuki tahun 72 tahun. 72 tahun ya, luar biasa. Udah bonusnya Tante ya, bonusnya 2 tahun. Karena firman Tuhan bilang usia kita sampai 70. Lebih dari itu adalah bonus ya. Terima kasih Tante. Tante sudah ada cucu? Sudah 2. Oh, cucunya 2. Yang besar perempuan, yang kecil laki-laki. Laki-laki. 2 cucu kira-kira dari berapa anak? Dari 2 anak juga. Oh, 2 anak. Iya, 2 anak. Oh iya ya, Nita dan Adrian. Nita dan Adrian. Baik Tante. Saat ini Tante tinggal dengan siapa? Oh, bulan April 2019 suami saya telah Tuhan panggil. Selama itu saya masih ditemani dengan anak-anak. Tapi tahun 2020 Adrian menikah dan dia tinggal di Pamulang. Dan akhir Juni 2022 Nita dan Jovana pindah ke Sidikalang. Dan sejak awal Juli 2022 Tante tinggal sendiri. Tapi Tante yakin dan percaya Tuhan itu menyertai kehidupan Tante dan kehidupan kedua anak Tante di kehidupannya mereka masing-masing. Walaupun tidak bersama-sama ya Tante betul. Ya. Iya, boleh. Baik. Tante, boleh nggak Tante cerita kira-kira di dalam kesendiriannya Tante nih kegiatan apa? Kegiatan yang sehari-hari ya Tante. Apa yang mungkin bisa Tante lakukan supaya Tante tidak merasa sendiri ya? Iya, biasanya tuh begitu. Orang merasa apalagi sudah tua, tidak tinggal, anak-anak sudah tidak ada di samping kita. Kira-kira untuk mengusir rasa sepi itu kegiatan apa yang Tante lakukan? Kegiatannya ya? Tante sih selalu melakukan kegiatan itu dengan sukacita dan penuh syukur. Karena Tuhan tetap menyertai saya di dalam kehidupan Tante ya. Walaupun anak-anak sudah tinggal masing-masing dan pekerjaan baik di dalam rumah maupun di luar rumah Tante lakukan dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin, iya. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan ya Tante. Betul. Itu satu-satunya ini kita ya. Iya. Baik. Kira-kira kegiatannya apa sih Tante? Kalau di dalam rumah ya, ya santai aja saya. Pekerjaan yang saya kira-kira mampu, saya lakukan misalnya nyapu, ngepel, terus beberes lah apa yang harus saya bereskan gitu. Kalau di luar rumah
Misalnya ikut setiap minggu kalau tidak ada halangan, ikut kebaktian umum pertama. Oh ya, kemudian minggu ya. 2 kali sebulan ikut persekutuan senior, terus latihan angklung. Wah, ya. Jadi rupanya tante banyak juga ya kegiatannya. Jadi kegiatannya itu. Baik tante. Iya, ini tante gini kan kalau tua itu ya tante ya, keterbatasan fisik itu ada. Jadi fungsi-fungsi ini kita, fungsi fisiologis kita itu menurun, banyak semua menurun. Mungkin banyak yang menjadi lemah, ya kan tante. Tulang rasanya ngilu-ngilu gitu kan. Ototnya jadi kok pegel-pegel semua gitu kan ya. Itu semua tante kerjakan sendiri. Iya, tapi tante yakin kok Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada tante. Betul-betul tante mengucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap hari dikasih kekuatan baru, kesehatan baru. Iya, betul. Untuk itu kita selalu bersuka cita, tante ya. Karena di dalam aktivitas kita harus bersuka cita. Betul. Gitu. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Tidak boleh mengeluh. Gitu. Karena Tuhan memberikan waktu untuk kita menjalankan kehidupan. Oh, iya baik. Jadi kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, tante. Iya. Karena dengan melakukan itu kita juga rasanya sukacita ya tante. Kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan kita boleh bangun pagi dalam keadaan sehat. Iya kan? Terus bagaimana kita mengucap syukur ya kita lakukan kegiatan kita sehari-hari semampu kita. Ya jangan dipaksakan tante ya. Betul. Baik sekali tante. Terus gini tante, di usia sekarang ini ada nggak ya kira-kira momen-momen yang tante merasa tidak apa ya bahagia itu sebetulnya relatif sih tante. Tapi menurut tante ada nggak sih rasa kesepian gitu? Ya termasuk rasa kesepian itu juga mungkin pastinya ada. Iya kan tante. Satu anak-anak jauh, tapi mohon maaf anak-anak selalu komunikasi ya tante? Oh iya selalu, setiap hari. Terutama Nita, setiap malam. Dari pagi just hello mama, apa kabar, terus sehat-sehat mama, terus udah sarapan belum, gitu, sampai malam. Sampai malam video call, udah minum obat. Gitu, iya. Sudah dikunci rumah. Kendaraan sudah dikunci, gitu. Ya kita seneng, happy betul, ya. Karena dia cerita, saya cerita, gitu. Betul. Karena memang biasanya nih tante, anak perempuan itu yang lebih care, lebih dekat dan lebih care dengan orang tuanya. Bukan berarti anak laki-laki tidak, gitu. Tapi pada umumnya, bersyukur ya tante, anak-anak selalu berkomunikasi. Iya, itu yang membuat kita juga tidak hilang kontak, ya tetap ada walaupun belum jauh. Oke. Terus nih tante, jadi dengan adanya anak-anak sering kontak gitu, rasanya tante juga akhirnya menjadi tidak merasa kesepian ya? Betul. Oke. Itu gimana tuh tante? Selain anak-anak kontak gitu ya, mungkin terus ada cara lain tante untuk menghindari? Misalnya tante baca-baca buku, menulis. Kadang-kadang kan di YouTube suka ada resep tuh. Nah itu tante nulis resep. Jadi ditulis resepnya ditulis, padahal punya buku juga, tapi supaya tangan juga aktif gitu. Jadi ya apa salahnya sih kita menulis lagi supaya tulisan kita juga tetap menjadi baik gitu. Menjadi baik ya. Jadi kayak melatih. Iya, melatih ini. Tulisan. Padahal kalau sekarang itu tante, zaman sekarang kan jarang sekali orang yang menulis ya. Iya. Karena semua udah pakai jari. Pakai apa? Tinggal pencet. Tuts. Akhirnya karena udah jarang menulis, saya juga gitu tante. Kalau menulis juga kadang-kadang lupa. Waduh, tulisannya udah jadi nggak karuan. Karena udah tersering, tapi nggak apa-apa. Di samping itu tante gimana? Belajar merajut. Belakangan tante baru belajar merajut. Baik. Terus? Ya ada hasilnya, saya kirim ke Nita. Oh, ini buatan mami? Iya. Sekarang juga lagi merajut lagi untuk shawl.
tapi dengan tipe model yang lain. Biar ada kegiatan juga di rumah. Menghabiskan waktu ya. Menghabiskan waktu juga. Dengan hal-hal yang berguna, yang membangun diri. Betul. Walaupun sudah tua. Jadi semua ya harus aktif, tubuh kita harus aktif gitu loh. Baik tangan, baik pikiran, baik semua lah yang Tuhan ini kan buat kita. Iya. Gitu. Tante ini bisa jadi buat contoh untuk anak-anak muda sekarang. Terima kasih. Betul, luar biasa ya Tante Esther. Padahal Tante Esther ini juga rajin bikin kue. Iya itu. Jadi kalau misalnya kalau ada yang pesan atau Tante pengen buat gitu, buka PO, mau bisa. Tapi kadang-kadang kalau udah sore, ya itu merajut apa aja gitu jadinya. Iya. Betul. Jadi memang ya Tante ya. Harus ada kegiatan. Ada kegiatan. Supaya Tante tidak merasa lonely. Nah, betul. Iya. Jadi ada kegiatan. Tapi nggak capek ya Tante? Oh enggak, merajut kan nggak capek. Karena dengan sukacita. Dengan sukacita kita. Kalau nggak dengan sukacita, merajutnya nanti. Iya. Jadinya juga nggak bagus. Jadinya juga nggak bagus ya Tante ya. Iya. Syukur-syukur nanti ada yang beli ya Tante. Tante kalau baru pemula. Oh baru pemula. Oh gitu. Baru belajar lah. Nanti bisa ditaruh di basar Tante. GKI kan ada basar tuh setiap hari Minggu. Nah setiap minggu kelima GKI juga menjual hasil-hasil karya dari jemaat. Untuk dijual, gitu Tante. Kalau ada yang berminat silahkan beli. Nah itu kan juga akan membuat rasa percaya diri ya Tante. Membuat rasa percaya diri supaya kita bisa menghasilkan sesuatu ya. Gitu. Baik, terima kasih Tante. Satu lagi Tante. Oke, tadi Tante kan melakukan segala kegiatan ya Tante ya untuk supaya Tante tidak merasa kesepian. Untuk Tante bisa mengatasi. Saya dengar Tante juga punya sahabat karib loh di senior ya. Katanya suka pergi berdua sampai ke bengkel berdua minta tolong terus menemanin. Iya, kulineran berdua. Coba itu luar biasa. Gimana tuh Tante? Ya kita saling mensupport lah satu dengan yang lain. Kita kan kalau mau bersosialisasi kan ya harus tahu bagaimana gitu ya, supaya kita sama-sama enak, sama-sama senang dan sama-sama sukacita lah di dalam segala hal gitu. Kita tidak boleh merugikan orang lain lah, itu yang Tante. Kebetulan Betsy-nya Tante sama-sama janda ya? Iya. Kan ditanya dulu, Bu Lili, gitu ya? Ada acara nggak besok? Gitu. Saya WA dulu. Memang jawabnya suka nggak langsung kan, mungkin dia ada kegiatan di rumah juga kan. Terus, nggak ada, mau kemana? Saya bilang mau ke bengkel. Gitu. Kapan? Ya, bisanya jam berapa dijemput? Saya bilang kan saya yang mau jemput. Ya sudah jam 9, ya udah oke, saya jam 9 nggak apa-apa, bengkelnya juga pas jam 9 buka. Jam 9 atau jam 8 saya lupa deh. Udah gitu kita ke bengkel, setelah ke bengkel kita tunggu, terus akhirnya udah selesai, kita bilang mau kemana nih? Mau makan dulu nggak? Saya bilang gitu. Iya, makan. Terus dari situ mau kemana lagi? Dari abis makan, pas kebetulan makan di Hero. Jadi bisa keliling-keliling kan, mau beli apa? Sekalian belanja. Ya udah kita belanja. Setelah itu mau kemana lagi? Jangan kemana lagi dah. Nanti hal aku habis katanya. Jadi Tante, menurut Tante gimana perasaan Tante sampai setelah ini masih tetap punya istilahnya punya sahabat ya? Iya. Di masa tua walaupun bukan sahabat dari kecil misalnya. Betul. Jadi sahabat itu baru ketemu ya, di usia tua gitu. Jadi rasanya beda nggak sih Tante sama waktu punya sahabat kayak waktu sekolah gitu kan? Kalau bagi Tante sih sama ya Tante.
sama aja ya. Sama. Tapi manfaatnya sangat luar biasa. Lihat dulu waktu itu kan di senior karena latihan angklung bersama. Saya kan lihat-lihat orangnya yang kira-kira bisa nggak bareng sejalan sama saya. Oh iya. Gitu. Jadi tidak sembarang orang, tidak semua orang. Iya, tidak semua orang gitu. Kita mesti harus punya satu visi yang sama. Iya, gitu loh. Kalau nggak repot. Kalau nggak repot. Terus gini Tante. Tante tadi udah cerita ya, saya nggak kesepian memang gitu ya. Tapi Tante ada nggak ya merasa cemas atau khawatir tentang sesuatu? Ya agak cemas juga sih kalau misalnya Nita suka bilang lagi nggak enak badan. Terus cucu yang kecil tuh mantu suka WA kan, mah doakan katanya masuk angin atau batuk pilek gitu, gitu ya. Anaknya Adrian. Iya, saya cuma cemas. Kasih tahu omanya, doakan cucunya. Iya, gitu. Minggu lalu kan datang. Jadi kira-kira berapa minggu sekali? Nggak mesti. Nggak mesti. Saya juga nggak mau menentukan, karena dia udah punya keluarga. Betul. Dia punya rencana mau kemana, gitu loh. Dia yang tentukan sendiri. Ya, yang penting ya komunikasi, WA, telepon, gitu aja saya sih. Betul. Pernah suatu saat tertentu gitu pas lagi nggak ada siapa-siapa, setahu saya Tante pernah sakit. Iya. Betul. Itu gimana Tante? Itu kayaknya termasuk cemas juga mungkin ya saat itu ya Tante ya. Sakitnya ada 2 kali sih. Yang pertama sakit lambung, tapi udah diobatin. Yang kedua yang bulan Mei tahun ini, kepala sakit di sini kenceng dan kepala ininya agak pusing. Terus saya punya stok obat Merislon. Memang itu kalau vertigo ya, kalau vertigo. Gitu. Itu awalnya kenapa Tante kok tiba-tiba Tante bisa sakit begitu? Gara-garanya kan biasa kan pengen ngerem makan kan biasanya. Terus kemarin kayak kepengen martabak asin. Terus makan martabak telur. Iya, martabak telur tapi yang asin kan. Terus pengen cuy mie Malang kan ada di pasar yang di Fresh Market. Ada ya. Nah, terus makan apa lagi ya? Lupa tuh, mungkin dalam seminggu. Tapi ya nggak tiap hari. Tapi kok tiba-tiba begitu, nggak tahu ya. Tuhan punya rencana apa nggak ngerti juga. Itu betul ya. Memang kadang-kadang kita merasa, aduh saya dosa apa ini ya. Saya mungkin sudah menyakiti hati Tuhan yang mana gitu ya. Tapi mungkin padahal menurut saya sih Tante ya mungkin juga Tuhan itu sebetulnya mengingatkan kita gitu, mengingatkan kita. Karena kita percaya juga Tuhan tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik Semua rancangan Tuhan adalah baik adanya dan sesuai dengan kadar keimanan kita. Betul nggak Tante? Iya betul. Mungkin menyadarkan usia saya kan udah segitu. Nah makan tuh jangan langsung apa gitu karena kamu tuh sendiri gitu loh. Kamu tuh sendiri gitu loh. Betul. Gitu. Jadi sekarang ya suka gimana ya, ngerem lah gitu. Jadi Tante, apa sebetulnya kuncinya? Kuncinya ya supaya Tante tetap sukacita walaupun sendiri, walaupun begitu banyak mungkin keadaan ya Tante melihat ada juga kecemasan, kekhawatiran, terus Tante juga ada juga kadang-kadang timbul rasa sepi itu ya Tante ya. Kira-kira Tante gimana Tante, yang kuncinya tuh apa Tante? Yang Tante akhirnya bisa berdamai lah dengan keadaan itu. Ya kita harus tahu diri juga dengan keadaan kesehatan kita ya, kapasitas diri kita ya. Iya betul. Gitu. Jadi yang misalnya udah diperingatin jangan makan ini ya dihindarkan gitu. Terus ya kita harus bersukacita lah di dalam kehidupan kita setiap hari gitu loh. Apapun keadaannya. Ya betul gitu. Kita bersyukur udah dicukupin Tuhan, dikasih kesehatan yang baik gitu loh. Kurang apa lagi gitu. Kalau sampai kita tidak bersyukur itu aduh rasanya gimana gitu. Betul, hari esok kita nggak tahu ya Tante ya. Apalagi udah umur sekian. Jadi mungkin kita satu memang banyak lebih sering-sering bersyukur. 2 bersosialisasi ya Tante ya. Karena
mungkin kalau yang kita banyak teman mungkin nggak jadi masalah. Iya. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang tidak bisa berteman. Iya. Kayak misalnya tante bilang saya harus lihat-lihat dulu Iya. orangnya, Iya. ya kan, Iya. gitu Iya. kan ya. Jadi kan itu tidak mudah juga sih sebetulnya ya. Karena ada yang tersinggung kan. Iya, Nah, betul. Biasalah apalagi kalau tua sama tua. Saya nggak mau menyinggung orang gitu. Betul tante. Gitu. Tua sama tua tuh kadang-kadang mungkin ada juga yang kurang pendengaran. Betul. Iya kan? Kita ngomong apa dia nangkepnya apa. Kita Iya, nggak iya. ngomongin, disangkanya ngomongin. Itu Iya. memang problemnya orang tua tuh banyak. Iya. Maksud kita baik, bisa saja diterima tidak baik. Namanya juga Iya. sudah tua, semua sudah menurun ya tante. Iya. Iya, jadi gimana ya Tan ya, kalau yang kayak gitu tuh ya memang kita harus dari kita diri tante, Iya, kita iya. sendiri ya, kita nggak bisa merubah Iya. orang Karakter lain, orang. Iya. kita juga nggak bisa merubah lingkungan. Iya. Mau tidak mau dan harus mesti kita. Iya, dari ya diri kan? kita dari sendiri. kita sendiri yang kita bisa berdamai lah dengan lingkungan, terutama dengan hati, dengan diri kita sendiri. Gitu ya tante ya. Setuju ya hari, tante? Setuju. Setiap hari kan ada sapaan gembala. Oh iya. Itu suka saya baca. Harus tuh ya tante tiap hari, tiap pagi. Tiap pagi. Bangun pagi harus. Iya, bangun pagi Langsung berdoa langsung. Sapaan gembala. Itu kuncinya Tan. Iya. Kuncinya kita harus selalu dekat sama Tuhan, kita maksud tante ya. Iya. Jangan sampai coba-coba kita melarikan diri dan jauh dari Tuhan, apalagi di usia kita. Iya. Gini kan tante. Berkat rezeki dari Tuhan. Betul. Itu. Berkat rezeki semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Sekarang gini tante, kira-kira apa yang menjadi harapan tante ke depan? Ke depan. Ya, saya ingin banyak lebih banyak belajar. Di usia yang sudah tua? Iya, maksudnya segini masih mau belajar Tan? Belajar dengan komunikasi orang, bagaimana bergaul, itu bersosialisasi. Bergaul, iya. Nah, seperti 17 Agustusan, ikut. Tante bikin tumpeng? Enggak, ikut di dalam merayakannya. Semua orang memanggil Oma. Lingkungan situ panggilnya Oma, jadi terkenal Oma ini. Di situ di Hacienda. Iya. Kemana-mana Oma. Jadi sebetulnya tante juga sudah bersosialisasi baik sama tetangga ya tante. Karena orang bilang kalau ada apa-apa, pertama yang menolong kita tuh tetangga ya tante. Itu. Betul. Jadi itu udah tante terapkan. Iya. Itu udah luar biasa. Iya. Orang lain harus merasakan berkat dari kita tante. Berkat kan apa sih bentuknya? Tante udah dipanggil Oma, tante senyum, tante itu sudah berkat itu. Sudah berkat yang luar biasa dan orang menghargai Oma ini. Oma akhirnya jadi terkenal. Walaupun nggak ikut acaranya di 17 Agustus, cuma kita hadir. Iya, itu udah luar biasa. Itu sudah satu kita mau partisipasi ya tante. Terus gini tante, satu kata deh dari tante untuk menutup acara ini. Satu kata, kalimat, satu kata. Satu kalimat. Ya kalau kita sudah diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang sama Tuhan, janganlah kita berputus asa. Misalnya dengan takut atau apa, harus percayalah bahwa Tuhan tuh senantiasa menyertai kita. Gitu. Iya, betul. Betul. Gitu. Betul. Firman Tuhan bilang juga tante ya, sampai putih rambutmu. Iya, itu. Aku tetap menggendong kamu. Iya, gitu. Iya kan tante? Jadi itu yang harus kita percaya ya tante. Terus mengenai kesepian juga kita harus hilangkan. Iya. Jangan menjadi pikiran kita. Jangan pikiran kita. Oh, kita sepi ya, nggak ada temen, nggak ada. Ya kitanya yang harus aktif dong. Iya. Kita ikut kemana, ada misalnya kegiatan kayak angklung di gereja itulah. Jadi kita jangan menyendiri lah gitu. Baik. Iya. Baik tante. Jadi sudah demikian kita berbincang-bincang ya tante. Iya. Jauh kita berbincang-bincang harapan
kami bahwa apa yang telah kita perbincangkan boleh menjadi berkat untuk jemaat yang menonton ya Tante ya. Iya, terima kasih juga udah diminta untuk hadir di sini. Baik, sama-sama. Kami juga terima kasih atas kesediaan Tante untuk boleh hadir di acara podcast Bulan Keluarga ini. Terima kasih Tante Esther. Makasih. Yuk, makasih. Baik, Bu Lili. Iya, mari kita berdoa sebelum kita menutup acara ini. Terima kasih Tuhan, acara podcast ini boleh berlangsung dengan baik. Bapak, biarlah apa yang boleh kami buat boleh menjadi berkat bagi jemaat, bagi mereka yang boleh melihat acara ini. Tuhan, Engkau memberkati Tante Esther dengan berkat-Mu yang melimpah, beri dia kekuatan, beri dia kesehatan, juga hati yang penuh limpah syukur dan sukacita karena Tuhan tetap menyertai Tante Esther. Apapun yang Tante Esther lakukan, biarlah semua ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sahabat GKI, keterbatasan fisik dan faktor lainnya yang dipengaruhi karena usia tua bukan menjadikan penghalang buat kita untuk terus belajar di dalam proses kehidupan yang kita jalani sampai pada Tuhan memanggil kita. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa Allah selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Dan jangan lupa, sebagai pengikut Kristus, tentunya setiap kita yang percaya diundang Kristus untuk bersukacita bersamanya. Salam. Diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melengkapi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Tuhan beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melindungi,
Yesus berkati.